Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah serta kasih sayangnya pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan juga nikmatnya kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita, uswah kita, serta tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut wa tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan tetap istiqomah hingga akhir hayat nanti. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak bisa menyapa kalian walaupun hanya lewat online, tapi syukur alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita sehingga hari ini di tengah kondisi wabah yang sedang terjadi dan kita senantiasa untuk dianjurkan tetap berada di rumah, kita masih bisa bersua, bertatap muka walaupun hanya lewat video. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini Bapak diberikan amanah, diberikan tugas untuk menyampaikan materi terkait dengan kegiatan sanlat virtual yang dilaksanakan di SMK Rantimula Kota Bogor. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa ibadah saum kita sudah memasuki sepertiga yang terakhir. Sudah 2/3 kita lalui dan tentu sudah banyak amal ibadah yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan derajat takwa sebagaimana yang dijadikan sebagai tujuan dilaksanakannya atau diwajibkannya ibadah saum kepada kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari pelaksanaan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Mulai dari bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri dalam kehidupan ini. Karena di bulan Ramadan ini kita makan dan minumnya itu teratur. Makan dalam bentuk sahur dan buka puasa itu sangat teratur gitu kan ya. Mulai sebelum fajar kita makan sahur, kemudian setelah terbenam matahari kita bisa berbuka. Nah itu secara tidak langsung sebenarnya bisa mendisiplinkan hidup kita, dan kebiasaan disiplin ini bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita melalui ibadah saum ini. Nah di samping hikmah untuk mendisiplinkan diri, ibadah saum juga memberikan hikmah kepada kita, yaitu bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa kepedulian kita kepada sesama. Dalam bentuk apa? Dalam segala hal sebenarnya, kan ya. Dari mana kita bisa menumbuhkan itu? Kalau kita lihat dari ibadah saum yang kita lakukan ini, kita bisa merasakan bagaimana rasa lapar yang mungkin selama ini jarang kita rasakan. Kenapa? Karena kalau dalam bulan-bulan biasa ketika kita lapar, kita langsung mencari makanan dan langsung makan. Tetapi di bulan Ramadan ini kita tidak bisa melakukan itu karena
ada aturan yang harus kita ikuti, yaitu kita hanya bisa makan sebelum fajar dan setelah terbenamnya matahari. Nah, dari rasa lapar ini sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran, yaitu bagaimana orang-orang di luar sana yang kesehariannya mungkin mereka sangat dekat dengan rasa lapar ini. Ya, sebagai contoh orang-orang yang serba kekurangan, yang mungkin mereka tidak bisa memastikan setiap harinya itu mereka bisa makan atau tidak. Yang kesehariannya itu perutnya itu senantiasa dihiasi dengan rasa lapar gitu kan. Atau juga saudara-saudara kita di belahan bumi yang lainnya yang sedang dalam kondisi bencana, sedang dalam kondisi peperangan, di mana mereka untuk mendapatkan makanan itu sangat susah. Maka dari hikmah saum ini, dari rasa lapar dan haus yang kita rasakan, sebenarnya kita bisa menumbuhkan rasa kepekaan kepada sesama, rasa kepedulian kita kepada sesama. Karena apa? Karena kita sudah merasakan bagaimana rasa lapar, bagaimana rasa haus, dan begitulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Sehingga idealnya ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita memiliki rasa kepekaan yang lebih dalam diri kita. Sehingga ketika melihat orang lain yang serba kekurangan, tergerak hati kita untuk membantu mereka. Apalagi dalam kondisi kita saat ini, dalam kondisi wabah yang terjadi saat ini, orang yang mengalami kelaparan itu tidak hanya ketika saum mungkin, tapi banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan kita. Makanya momentum saum ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk menumbuhkan rasa kepedulian kita, rasa kepekaan kita dengan saudara-saudara kita di luar sana. Dan sebenarnya tanpa ibadah saum pun harusnya seorang muslim itu memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah." Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara. Saudara seperti apa? Saudara dalam satu akidah. Mungkin bukan saudara dalam ikatan darah, tetapi saudara dalam satu akidah, satu keyakinan. Dan ingatlah bahwa persaudaraan dalam satu akidah pada hakikatnya sebenarnya lebih kuat dibandingkan persaudaraan dalam ikatan darah. Selama orang itu satu akidah dengan kita, maka mereka adalah saudara kita. Dan sebagai bentuk kepedulian kepada saudara, tentu kita harus mau untuk menolongnya, harus mau untuk membantunya. Ya, banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya kita membantu saudara-saudara kita. Dan sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kamu, ya, sampai kamu menjadikan saudara kamu, mencintai saudara kamu sama dengan mencintai diri kamu sendiri. Jadi ancaman Rasulullah sangat tegas ya. Jadi kita tidak dikatakan beriman kalau kita tidak menjadikan saudara. Saudara ini siapa? Itu saudara seakidah, saudara seakidah kita, ya, saudara sesama muslim kita, sama dengan kita mencintai diri kita sendiri. Dan dalam hadis lain Rasulullah menggambarkan bahwa persaudaraan sesama muslim itu bagaikan satu tubuh. Ya, di mana tubuh yang satu atau bagian tubuh yang satu sakit, maka bagian lain akan ikut merasakan. Contoh nih, kalau kalian jatuh ya, tersandung gitu kan ya, jempol kalian berdarah, gimana respon kalian? Apakah bibir kalian langsung ketawa hahaha, atau tangan kalian tepuk tangan gitu kan ya, atau mulut kalian bersorak gembira? Kan tidak ya. Jadi ketika kejadian seperti itu, tersandung tadi, jempol kaki kita berdarah, maka secara lepek tangan kita akan bilang aduh ya. Bahkan kalau
sakitnya tidak tahan, mungkin mata kita akan mengeluarkan air mata. Kemudian tangan kita akan refleks menuju ke kaki kita yang luka itu. Mata juga sama, mengarahkan pandangannya ke sana. Bagian tubuh yang lain pun juga ikut menyesuaikan diri, ya, saling membantu, saling mensupport satu sama lain. Tidak ada istilahnya satu bagian tubuh sakit, bagian tubuh yang lain merayakan, tidak ada seperti itu. Dan seharusnya begitulah hidup kita dengan sesama muslim yang lainnya. Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, ada saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan, maka sebagai seorang muslim harusnya kita peduli kepada mereka. Nah, ibadah saum ini secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa kepedulian itu, akan menumbuhkan rasa kepekaan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa? Ya karena setiap hari mungkin kita merasakan rasa lapar, setiap hari kita merasakan rasa haus, setiap hari kita merasakan rasa lelah, rasa mungkin bagaimana rasanya ketika asupan makanan ke kita itu berkurang. Yang kondisi seperti itu mungkin juga dirasakan oleh banyak saudara-saudara kita di luar sana. Maka selepas kita keluar dari ibadah saum ini, maka kita memiliki rasa kepedulian, ya, rasa kepekaan terhadap saudara-saudara kita di luar sana. Jadi kalau kita punya rezeki berlebih, punya makanan berlebih, kita bisa membagi dengan yang lainnya. Apalagi di tengah kondisi wabah saat ini, maka kepedulian kita akan sangat membantu saudara-saudara kita di luar sana. Banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang membutuhkan bantuan kita. Yang tentu ketika kita punya rezeki lebih, punya materi yang berlebih, kita bisa membantu mereka, kita bisa menolong mereka. Karena hakikatnya sebenarnya itulah tabungan kita, ya. Jadi apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan kepada orang lain, ya, di jalan kebenaran, di jalan kebaikan, dan itulah nanti yang akan menjadi harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal pahala yang nantinya mungkin akan terus mengalir pada diri kita. Itu kan ketika kita sudah tiada. Dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan momentum saum kita kali ini di tengah kondisi wabah yang sedang melanda kita saat ini bisa lebih menumbuhkan rasa kepedulian kita, bisa lebih menumbuhkan rasa kepekaan kita terhadap sesama, karena notabene mungkin secara langsung maupun tidak langsung kita sudah merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana perihnya, bagaimana hausnya orang yang sedang kehausan, laparnya orang yang sedang kelaparan, atau menderitanya orang yang kekurangan makanan, gitu kan, ya. Dan kondisi seperti ini, ya, bisa kita bawa pada 11 bulan berikutnya, di mana ketika kita menemukan saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita untuk membantu mereka. Karena memang sebagai seorang muslim, kita bersaudara, satu sama lain harus saling membantu, satu sama lain harus saling menolong, dan itu yang diajarkan oleh agama kita, di mana sebagaimana tadi Bapak sampaikan bahwa tidak sempurna iman kita, ya, apabila kita tidak mencintai saudara kita sama dengan mencintai diri kita sendiri. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita mencintai diri kita sendiri? Nah, itulah yang harus kita tunjukkan, sikap kita kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita di luar sana, apalagi ketika mereka mengalami berbagai kondisi yang membutuhkan bantuan pertolongan kita. Nah, mudah-mudahan dari hikmah saum yang kita laksanakan dan dari hikmah kondisi wabah yang sedang kita rasakan saat ini, mudah-mudahan rasa kepedulian dan kepekaan sosial itu akan semakin tumbuh dalam diri kita, sehingga nanti setelah selesai ibadah saum dan setelah Allah angkat wabah ini, dan kita berdoa mudah-mudahan wabah ini segera Allah angkat, dan ini waktunya, waktu yang sangat mustajab, ya, di bulan Ramadan. Kemudian apabila kalau kita mengambil di sepertiga malam, gitu kan, ya, kita berdoa kepada Allah supaya segera Allah angkat wabah ini dan kita bisa kembali berjumpa, bisa kembali berkumpul di sekolah, gitu kan, ya, di ruangan yang tentu
baik kalian maupun guru-guru sudah sangat merindukan kondisi seperti itu. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat wabah ini dengan segera gitu kan ya. Dan tentu kita juga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari wabah ini. Dan wabil khusus momentum saum kita kali ini mudah-mudahan tujuan saum yang sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu sebagai orang-orang, tujuannya sebagai menjadi orang-orang yang bertakwa bisa kita raih ya, dan kita bisa implementasikan di 11 bulan berikutnya setelah ibadah atau setelah bulan Ramadan ini berlalu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebih mohon maaf apabila ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu semata-mata datang dari kesalahan Bapak sendiri. Tetap semangat, tetap melaksanakan ibadah dengan maksimal, apalagi di sepertiga Ramadan ini kita optimalkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.